Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Erni Zulfa Arini selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation, dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nini Arianti, Dewi Ratnawati, Hanifah Nurul Fadilah, dan Aminatul Khofifah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan pembahasan yang berjudul Internal Public Relation. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Nini Arianti dengan NIM 934205219. Saya Dewi Ratnawati dengan NIM 934205119. Saya Hanifah Nurul Fadilah dengan NIM 934206919. Perkenalkan, nama saya Aminatul Khofifah, NIM 934208119. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Saya Nini Arianti akan menjelaskan mengenai definisi internal public relation. Internal public relation adalah usaha-usaha untuk dapat lebih mengeratkan hubungan antara para karyawan. Internal public relation atau humas yang biasa dikenal dengan internal relation adalah hubungan yang terjalin antara organisasi, perusahaan atau instansi dengan publik atau khalayak yang berada di dalam suatu organisasi, perusahaan ataupun instansi tersebut. Dari pengertian tersebut dapat diartikan internal public relation itu merupakan perusahaan yang bertanggung jawab membina serta mengelola hubungan dengan publik internalnya. Yang dimaksud dengan publik internalnya yaitu terbatas pada sekelompok individu yang terlibat pada satu kegiatan, serta terikat oleh kesamaan perhatian dan kepentingan guna mencapai tujuan. Siapa saja sih publik tersebut? Internal public relation yaitu publik karyawan, pemegang saham, serta publik dari berbagai departemen, biro, atau unit terkecil dalam perusahaan atau instansi. Menurut Danny Griswold dalam bukunya Your Public Relation mengatakan bahwa mencapai karyawan yang mempunyai kegairahan kerja adalah tujuan internal public relation. Hal ini dapat dicapai bila pimpinan memperhatikan segala kepentingan-kepentingan seluruh pegawai yang ada di dalam perusahaan. Oleh karena itu, internal public relation yang baik adalah memperlakukan sikap karyawan dengan sikap yang sama tanpa membedakan karyawan. Salah satu usaha internal public relation yang dapat menunjukkan perhatian terhadap kemajuan atau kepentingan karyawan diantaranya adalah mengadakan upgrade atau memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan yang secara psikologis dapat menaikkan martabat karyawan. Internal public relation pada intinya merupakan bentuk dari public relation di mana menitik beratkan kegiatannya pada kegiatan ke dalam. Saya Hanifah Nurul Fadilah akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nini Arianti. Ada beberapa definisi dari internal public relation. Internal public relation adalah bagian public relation perusahaan yang bertanggung jawab membina serta mengelola hubungan dengan publik internalnya. Publik tersebut adalah karyawan, pemegang saham, serta publik dari berbagai departemen dalam perusahaan. Internal public relation adalah hubungan yang terjalin antara organisasi, perusahaan, atau instansi dengan publik atau khalayak yang berada di dalam suatu organisasi, perusahaan, atau instansi tersebut. Khalayak atau publik yang menjadi bagian dari kegiatan usaha organisasi atau instansi termasuk pada publik internal. Dapat kita simpulkan bahwa definisi dari internal public relation ini adalah hubungan yang dijalin antara perusahaan dengan karyawan dan pemegang saham.
Saya, Dewi Ratnawati, akan membahas tentang hubungan internal seorang public relation. Hubungan terpenting dalam perusahaan atau organisasi adalah karyawan atau staf di semua level. Hubungannya dengan kegiatan internal public relation merupakan kegiatan yang ditujukan untuk publik internal organisasi atau perusahaan. Dengan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan, maka akan tercipta iklim kerja yang baik. Selanjutnya, kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh seorang public relation officer, yaitu yang pertama, hubungan dengan karyawan. Seorang public relation harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan, baik secara formal maupun informal, untuk mengetahui kritik dan saran mereka sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam perusahaan. Yang kedua, hubungan dengan pemegang saham. Seorang public relation juga harus mampu membina hubungan yang baik dengan pemegang saham serta mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan, karena sebagai penyandang dana, mereka harus selalu tahu perkembangan perusahaan secara transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Beberapa bentuk hubungan internal dalam perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu publik pegawai, public manager, publik pemegang saham, dan publik buruh. Untuk yang pertama yaitu publik pegawai. Kegiatan public relation untuk memelihara hubungan khususnya antara manajer dengan para karyawan. Hubungan ini dalam rangka kepegawaian secara formal. Publik pegawai adalah salah satu internal publik yang dijadikan salah satu sasaran dari kegiatan public relation di dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka merupakan suatu potensi yang sangat berarti dalam organisasi. Potensi mana yang dapat dikembangkan lebih baik dari sebelumnya. Seorang pemimpin haruslah berkomunikasi secara langsung dengan karyawan. Ia harus senantiasa mengadakan kontak pribadi, misalnya dengan bercakap-cakap dengan mereka sehingga dapat mengetahui kesulitan, keinginan, harapan, dan perasaannya. Kegiatan untuk menciptakan hubungan baik dengan para pegawai dapat dilakukan melalui upah yang cukup, perlakuan yang adil, ketenagaan kerja, perasaan diakui, penghargaan atas hasil kerja, dan penyaluran perasaan. Yang kedua yaitu public manager. Kegiatan public relation untuk memelihara hubungan baik dengan para manajer di lingkungan perusahaan. Manajer adalah orang-orang yang dapat mengabdikan dirinya bagi kepentingan perusahaan melalui kemampuannya dalam mengelola perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan tujuan perusahaan. Karena manajer merupakan orang-orang pilihan, maka baginya perlu dilakukan kegiatan khusus untuk diperlakukan sebagai orang yang dianggap penting. Dalam hal ini, jika manajer diperlakukan untuk dapat mampu membuat, menetapkan keputusan, sampai pada menyampaikan keputusan yang berkaitan dengan berbagai kebijakan manajemen di bidangnya, bahkan mungkin di bidang umum, ini berarti mereka mempunyai kontribusi terhadap berbagai kebijakan manajemen yang sangat menentukan maju atau mundurnya perusahaan. Untuk kondisi ini, mereka merupakan orang-orang yang dituntut untuk dapat memikul tanggung jawab besar bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu publik pemegang saham. Kegiatan public relation dalam rangka memelihara hubungan dengan para pemegang saham ini sangat penting sebab besar kecilnya modal menentukan besar kecilnya perusahaan. Sehingga hubungan dengan stakeholder ini tidak boleh dikesampingkan oleh pihak perusahaan. Usaha membina hubungan dengan publik pemegang saham tidak lain adalah untuk tujuan memajukan perusahaan. Yang keempat yaitu publik buruh. Kegiatan public relation dalam rangka memelihara hubungan antara pimpinan dengan serikat buruh dalam perusahaan dan turut menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara keduanya. Disinilah letak peranan public relation di mana ia harus mengadakan tindakan-tindakan preventif mencegah timbulnya kesulitan-kesulitan. Dengan demikian, public relation berarti turut juga melancarkan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak.
Itu dia presentasi dari kelompok 8 mengenai internal public relation. Dapat kita simpulkan bahwa internal public relation adalah bagian dari public relation perusahaan yang bertanggung jawab membina serta mengelola hubungan dengan publik internalnya. Nah, hubungan internalnya ini seperti hubungan dengan para karyawan, dengan para perusahaan, dan para pemegang saham. Selain itu, terdapat juga hubungan dengan publik pegawai, public manager, publik pemegang saham, dan publik buruh. Sudah cukup jelas mungkin ya teman-teman. Namun apabila ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp grup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga perkuliahan hari ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.